Coba kita bayangkan, jika kita berada di situasi kritis, kita harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan proses konsultasi dari dokter. Nah, tim kami akan membawakan topik yang berjudul pengidentifikasian pasien menggunakan sistem DSS dalam kasus konsultasi rawat jalan dengan dokter. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, perkenalkan, nama saya Johan Julius Rumarbo dan anggota tim kami ada Jordan Theovandi, Joe Darren Gabriel, dan Chandra Susanto. Nah, apa aja sih yang kami kerjakan? Ada latar belakang dan masalah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, ada solusi yang akan dijelaskan oleh Darren, ada kode etik, desain UI atau UX akan dijelaskan oleh Jordan Theovandi, hukum dan etika, desain flowchart ERD dan algoritma DSS akan dijelaskan oleh Chandra. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab latar belakang dan masalah. Layanan rawat jalan menghadapi tantangan dalam pengelolaan antrian dan proses konsultasi, di mana pasien kritis sering menunggu lebih lama, meningkatkan risiko komplikasi. Masalah utamanya terletak pada kurangnya sistem prioritas dan integrasi data yang efektif, serta ketergantungan pada proses manual. Akibatnya, mengurangi efisiensi dan memperlambat pengambilan keputusan medis. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, dan menjamin keselamatan pasien, terutama yang membutuhkan penanganan segera. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab solusi yang akan dijelaskan oleh Darren. Terima kasih. Solusi kita akan kita bagi menjadi 3 bagian, yang dimana jika kita gabungkan semua bagian itu akan menjadi solusi yang akan dapat menyelesaikan masalah yang ada di dunia kesehatan sekarang ini. 3 bagian itu antara lain registrasi online, nomor antrian, dan federated learning. Pasien yang ingin melakukan rawat jalan diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi rumah sakit dengan akun miliknya sendiri. Kemudian, nomor antrian menggunakan sistem DSS yang dibantu oleh machine learning akan menilai separah apa gejala yang dialami oleh pasien menggunakan sistem point. Kemudian machine learning berbasis federated learning memungkinkan untuk model belajar dari banyak data dari rumah sakit yang berbeda-beda. Bagian 1 solusi kami, registrasi online. Proses dimulai dengan autentifikasi pasien menggunakan nomor rekam medis. Untuk pasien baru, sistem akan memandu proses registrasi data pribadi untuk rumah sakit tersebut. Kemudian, pasien dapat memilih spesialisasi dan dokter yang dituju, serta dapat memilih hari dan jam di saat dokter tersebut melakukan praktek. Namun, setiap dokter yang melakukan praktek terdapat kuota terbatas, sehingga jika kuota sudah terpenuhi, maka pasien dapat memilih jadwal lain atau dokter dengan spesialisasi yang sama. Kami menggunakan Decision Support System atau DSS terintegrasi machine learning untuk evaluasi gejala. Proses screening diawali dengan pertanyaan umum, dilanjutkan dengan pertanyaan yang dihasilkan secara dinamis berdasarkan jawaban awal dan spesialisasi yang dituju. Sebelum registrasi, pasien diminta menyetujui kebijakan penggunaan sistem dan data, termasuk persetujuan untuk sistem antrian dan opsi penggunaan data dalam pengembangan model machine learning. Bagian kedua solusi kami yaitu federated learning. Kami menggunakan DSS terintegrasi machine learning karena kami menginginkan akurasi yang tinggi. Tapi tidak hanya itu juga, parameter yang digunakan tidak hanya berasal dari screening saja, namun terdapat riwayat medis pasien tersebut serta gejala yang dialami di spesialisasi yang dipilih oleh pasien. Tidak sampai situ saja, namun machine learning ini juga dipakai untuk membuat pertanyaan untuk bagian kedua screening yang bergantung pada jawaban bagian pertama serta spesialisasi yang dituju. Inovasi utama machine learning kami terletak pada penggunaan federated learning, sebuah pendekatan pembelajaran mesin terdesentralisasi. Model pembelajaran dikembangkan secara kolaboratif antar rumah sakit tanpa berbagi data mentah pasien. Setiap rumah sakit melatih model lokal mereka dan hanya parameter model yang dikirim ke server pusat untuk dilakukannya agregasi.
Model global yang dihasilkan kemudian didistribusikan kembali ke semua rumah sakit partisipan. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan model yang lebih akurat dengan tetap menjaga privasi data pasien. Bagian terakhir solusi kami yaitu nomor antrian. Kami menggunakan nomor antrian supaya pasien yang ingin melakukan rawat jalan dapat dengan tertib gilirannya. Sehingga pasien tidak perlu terburu-buru ke rumah sakit untuk mendapatkan nomor antrian. Prioritas antrian ditentukan berdasarkan akumulasi poin yang dihitung dari beberapa faktor. Tingkat keparahan gejala, kesesuaian gejala dengan spesialisasi yang dipilih, dan riwayat medis yang dialami. Semakin tinggi poin yang diperoleh, semakin awal nomor antrian yang didapatkan. Dalam kasus di mana terdapat pasien dengan jumlah poin yang sama, sistem akan menerapkan prinsip first come, first serve, di mana pasien yang lebih dulu mendaftar akan mendapatkan nomor antrian lebih awal. Sistem memberikan nomor antrian 1 hari sebelum jadwal konsultasi. Jika terdapat pasien yang melakukan registrasi setelah nomor antrian diberikan, akan diberikan peringatan bahwa kemungkinan antrian yang lebih panjang dan secara otomatis akan ditempatkan di urutan terakhir. Untuk meningkatkan kenyamanan pasien, sistem menyediakan estimasi waktu kedatangan yang direkomendasikan berdasarkan nomor antrian yang diterima, sehingga pasien dapat mengatur waktu kedatangan mereka dengan lebih efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik penggunaan DSS. Privasi data pasien itu tentu sangat rahasia dan kita harus menjaga itu agar tidak terjadi kebocoran. Nah, DSS harus mematuhi regulasi seperti GDPR, PDPA, UU ITE, dan UU PDP di Indonesia. Data pasien wajib dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang untuk menjaga kerahasiaan. DSS harus menggunakan algoritma transparan, akuntabel, berbasis bukti medis, dan diverifikasi tenaga medis untuk mencegah kesalahan atau diskriminasi. Sistem ini juga harus memastikan keadilan bagi layanan semua pasien, memberikan penjelasan jelas tentang kepenggunaan data, dan memperoleh persetujuan eksplisit dari pasien sesuai regulasi seperti UU Nomor 27 Tahun 2022 dan UU Nomor 36 Tahun 2009. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hukum dan etika yang harus ditaati. Kelompok kami mengambil 5 hukum yang relevan dengan sistem DSS kami. Yang pertama ada keputusan akhir dokter, hak pasien, perlindungan data pribadi, rekam medis, dan prioritas darurat. DSS berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan medis, namun keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab dokter. Hal ini berjalan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menekankan pentingnya tanggung jawab profesional dokter dalam praktik kedokteran. Seperti UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 50B yang berbunyi memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Dan UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 51A yang berbunyi memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Yang kedua, hak pasien. Pasien berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi kesehatannya, rekomendasi pengobatan, dan prioritas medis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Seperti pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Dan pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterima dari tenaga kesehatan. Yang ketiga, perlindungan data pribadi. DSS wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Pasal 16 ayat 2B menyatakan bahwa data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. Dan pasal 16 ayat 2E menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan data yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusak atau penghilangan data pribadi. Yang keempat, rekam medis. DSS yang terintegrasi dengan RME harus mematuhi standar keamanan dan kerahasiaan data. Seperti Undang-Undang Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, Pasal 6 menegaskan
kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data rekam medis serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Yang kelima, prioritas darurat. Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan yang adil, memprioritaskan pasien dengan kondisi darurat seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32. Yang pertama, setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Yang kedua, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada penyelamat nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien atau meminta uang muka. Yang kedua, ada etika. Kelompok kami mengambil 4 etika, yaitu ada keadilan, kesetiaan, kerahasiaan, dan transparansi. Yang pertama, keadilan. DSS memprioritaskan pasien berdasarkan kebutuhan medis tanpa diskriminasi. Keadilan dalam konteks DSS berarti bahwa sistem harus mengidentifikasi dan memberikan prioritas kepada pasien berdasarkan kebutuhan medis yang mendesak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, ras, dan status lainnya. Kedua, ada kesetiaan. Nah, DSS dirancang untuk mendukung dokter dan pasien bebas dari kepentingan pihak lain. Kesetiaan dalam konteks ini berarti bahwa sistem ini dirancang untuk mendukung keputusan dokter dalam merawat pasien tanpa dipengaruhi oleh kepentingan lain, seperti kepentingan di luar medis pasien. Dengan kata lain, DSS harus bekerja dengan tujuan utama untuk kepentingan pasien dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain yang memungkinkan memiliki tujuan selain memastikan kesehatan pasien. Yang ketiga, ada kerahasiaan. Data pasien dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk tujuan non-medis tanpa izin. Tentu kerahasiaan merujuk pada kewajiban untuk menjaga informasi pribadi dan medis pasien tetap aman dan tidak digunakan untuk tujuan selain pengobatan tanpa izin pasien. Yang keempat, ada transparansi. Dokter bertanggung jawab atas keputusan klinik dan DSS harus mendokumentasikan proses analisis untuk audit medis. Transparansi memastikan bahwa semua keputusan yang dihasilkan oleh DSS dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami dengan jelas oleh pihak yang terlibat, terutama oleh dokter dan pasien. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Untuk bagian saya adalah menjelaskan untuk display UI UX untuk bagian dokter. Di sini ada 3 page yang kami buat. Yang pertama ini adalah page untuk bagian profile dari dokternya nanti. Di bagian profile ini dokter bisa melihat untuk namanya, juga untuk informasi profesional, spesialis, dan ini juga nanti bisa dicek oleh pasien. Sehingga pasien nanti dapat melihat spesialis dokter tersebut. Juga ada jadwal praktik di sini, hari kerja, lokasi praktik, bahkan jam praktiknya ada juga. Juga kontak dan email untuk penghubungan lebih lanjut. Untuk page bagian 2 untuk dokter adalah ini adalah bagian dashboard. Di bagian dashboard ini dokter bisa melihat yang di bagian atas ada pasien yang sedang menunggu. Nah, di bagian ini adalah urutan yang telah dibikin oleh sistem sehingga muncul pasien yang sedang menunggu di bagian pertama. Lalu di bagian sini ada tulisan konsultasi yang menandakan dia datang untuk konsultasi. Dan di sini juga ada bagian untuk menandakan bahwa dia hari ini memiliki 12 pasien. Jika ada bagian-bagian aksi cepat ya, ketika dia ingin memfilter pasien apa saja yang mau konsultasi dan juga ada berapa pasien. Ini ada antrian pasiennya yang pertama. Johan Rumah Horbo sebagai prioritas. Dan juga ini ada untuk yang kedua setelah Johan Rumah Horbo tadi. Lalu di page bagian 3 ada detail pasien. Page bagian 3 ini akan muncul ketika dokternya memilih pasien yang di bagian sini. Jadi ketika dokternya memilih pasien di bagian sini akan muncul page seperti ini. Page ini adalah page detail pasien. Nah, di bagian detail pasien ini dokter bisa melihat biodata dari si pasiennya yang telah mengisi verifikasi sebelumnya. Nah, di sini ada nama lengkap dari pasien, ada ID-nya, ada umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Juga ada nomor WhatsApp yang telah diisi oleh pasien. Nah, lalu dokter juga memiliki akses untuk dia bisa dapat mengedit atau ada kesalahan data di sini sehingga dia dapat
mengaturnya secara langsung. Selanjutnya ada desain UI UX untuk pasien. Nah, ini adalah desain UI UX untuk pasien. Di bagian pertama ini adalah bagian dashboard untuk pasien. Ini di bagian sini ada nomor antrian. Namun nomor antrian ini akan diberikan ketika pasien ingin konsultasi H-1 sebelum dia pergi konsultasi. Karena ini urutannya harus sesuai dengan sistemnya. Karena sistemnya harus mengurutkan dari keprioritasan yang utama dulu. Nah, nomor antrian ini ketika pasien masuk tidak akan langsung dapat. Jika ada waktu estimasi untuk menunggu, tanda sebagai menunggu, dan aksi cepat tadi di atas ini, seperti yang dokter ya. Ini untuk update jika dia sedang melakukan konsultasi atau ada screening tertentu. Nah, di sini ada bagian ketika dia verifikasi login, di sini ada dia masukkan email, password, lalu dia juga bisa melakukan login dengan biometrik, yang di sini menggunakan fingerprint. Nah, ini adalah verifikasi pengecekan awal yang dilakukan oleh pasien sebelum mencari gejala-gejalanya. Ada beberapa pertanyaan, ini hanya contoh kecil saja, seperti begini nanti tampilannya. Lalu ada, ini adalah bagian untuk riwayat ketika dia konsultasi dengan dokter. Sini ada riwayat dia pernah datang berapa kali, dia datang terakhir kapan, lalu dia akan datang selanjutnya kapan. Ini ada riwayat-riwayatnya untuk sebagai tanda bukti. Dan juga ada profil dari pasien di sini, tanggal lahir segalanya lengkap seperti dokter tadi, sehingga pasien juga dapat mengetahui bahwa sistem ini bekerja secara sistematis dan secara adil. Oke, seterusnya ini adalah IRD diagram dari sistem kami yang dihubungkan dari semua dokter, konsultasi pasien, pengecekan, dan juga adalah data-data yang dikirimkan. Di bagian sini ada nomor rekam medis sebagai primary key-nya, ada ID konsultasi sebagai primary key yang saling terhubung satu sama lain, sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga setiap data yang dikirimkan bersifat aman, sehingga tidak bocor kemana-mana dan dapat sampai ke tempat layanan yang semestinya. Oke, segitu aja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.